Halo guys, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Capernaum. Film ini dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan seorang anak lelaki berusia sekitar 12 tahun yang bernama Zain. Zain menuntut kedua orang tuanya karena dia tidak diperlakukan sebagaimana memperlakukan seorang anak. Bahkan, Zain mengatakan dia menyesal karena telah dilahirkan di dunia ini. Film ini memberikan pesan kepada kita sebagai orang dewasa, sebagai calon orang tua, dan untuk yang sudah menjadi orang tua. Jadilah orang tua yang benar-benar pantas dikatakan sebagai orang tua, karena jika seorang anak bisa memilih orang tuanya, maka dia akan memilih orang tua yang benar-benar bisa mendidiknya dengan perlakuan yang sangat baik. Di awal film, kita diperlihatkan Zain diperiksa oleh dokter gigi untuk mengetahui berapa umurnya. Zain diperkirakan berumur 12 atau 13 tahun karena dia sudah tidak memiliki gigi susu. Latar berganti, Zain ke apotek untuk membeli tramadol. Dia pun harus berbohong. Zain mengatakan ibunya sudah dioperasi dan membutuhkan tramadol. Zain pun menuju ke apotek yang lain untuk membeli tramadol yang lebih banyak. Dia pun harus berbohong lagi. Alasannya karena ayahnya patah tulang dan disarankan untuk meminum tramadol. Ternyata tramadol yang dibeli Zain dijadikan ibunya racikan untuk dijual di penjara. Karena saudara Zain saat itu di penjara, jadi dia pun ikut serta menjual tramadol itu di dalam penjara. Latar berganti di tempat kerja Zain. Zain melihat mobil antarang anak sekolah. Sorotan matanya seolah-olah mengatakan bahwa ia juga ingin sekolah. Tapi apalah daya, kehidupannya tidak memungkinkan Zain untuk bersekolah. Malam hari, karena ruangan yang sempit, Zain dan beberapa adik-adiknya terlihat kesusahan untuk tertidur. Saat Zain terbangun, dia melihat ada bekas darah di tempat tidur adiknya. Saat Zain dan beberapa adiknya sedang menjual, Zain melihat celana adiknya Zara ada darah. Zain kemudian mengajak Zara ke WC umum untuk membersihkan bercikan darah tersebut. Zain memberikan baju yang dipakai untuk dijadikan pembalut. Saat di jalan menuju pulang, Zain memberitahukan kepada Sahar bahwa jangan membuang pembalutnya di sembarangan tempat dan tidak memberitahukan kepada siapapun. Malam hari di kediaman keluarga Zain. Karena tidak ada lampu, lilin pun mereka gunakan untuk pencahayaan ruangan. Saat itu, Zain mengungkapkan bahwa ia ingin sekolah, tapi ayahnya melarang dan hanya menyuruhnya untuk bekerja di tempat As'ad. Betapa kecewanya Zain yang ingin bersekolah tapi ditentang oleh ayahnya. Saat pulang ke rumah, Zain mendapati banyak ayam. Ternyata ayam tersebut dari As'ad. As'ad datang bersama ayahnya. Tujuan As'ad datang ke rumah Zain untuk melamar Sahar. Zain yang tidak rela adiknya menikah dengan As'ad, dia pun berencana membawa kabur adiknya Sahar. Esoknya Zain mengajak Sahar untuk kabur dari rumah. Zain kemudian mengemasi beberapa baju dan mengambil uang ibunya. Esok hari, Zain ke supir bis untuk menanyakan harga tempat duduk untuk satu orang. Setelah itu, Zain kemudian pulang untuk menemui Sahar. Setibanya di rumah, Zain melihat adiknya akan dibawa oleh ibunya. Karena Sahar yang tidak bisa mengalahkan ayah dan ibunya, jadi Sahar tetap dibawa. Zain yang kecewa kemudian pergi meninggalkan rumah. Di dalam bis, Zain duduk sendiri. Dia berpikir mengenai hidupnya yang tidak jelas. Setelah beberapa saat, ada seorang kakek-kakek yang menaiki bis, duduk di samping Zain. Kakek-kakek tersebut turun di tempat area permainan. Zain pun berinisiatif untuk turun. Zain yang tidak menemukan kakek tersebut akhirnya bermalam di tempat permainan itu. Esok hari, Zain masuk ke dalam ruangan. Ia bertemu dengan Tiger yang sedang membersihkan. Dia pun mengajak Tiger untuk berkenalan. Selesainya bekerja, Tiger menuju ke WC untuk mengambil anaknya yang ia sembunyikan. Karena Sian yang tidak mendapatkan pekerjaan, dia kemudian memanggil Tiger, sehingga Tiger mengajaknya untuk ke rumahnya. Sehingga saat Tiger pergi bekerja, ada Sian yang menjaga Yonas, anak Tiger.
Latar berganti. Karena Tigers bukan orang asli Suriah, jadi Tigers kemudian menemui Aspor untuk memperpanjang kartu identitasnya. Aspor merupakan orang yang selalu membuatkan identitas palsu bagi orang-orang yang membutuhkan. Tapi waktu itu Tigers belum memiliki cukup uang, jadi Aspor belum membuatkan kartu identitas. Di rumah, Tigers terlihat kebingungan karena dia sudah tidak memiliki uang. Tidak ada yang mau menerimanya bekerja karena orang-orang takut karena Tigers tidak memiliki kartu identitas. Suaminya pun yang tidak bisa bersamanya membuat Tigers benar-benar pusing. Kini terpaksa Tigers menjual rambutnya untuk mendapatkan uang. Besok hari Tigers merapikan dirinya. Dia hendak keluar untuk menelpon ibunya. Karena sedari tadi Tigers belum pulang, Sean mulai kebingungan. Sean kemudian menggendong Jonas keluar untuk mencari Tigers. Sesampainya di tempat permainan, Sean tidak menemukan keberadaan Tigers. Dia pun diarahkan ke Aspro. Di tempat Aspro, Tigers pun tidak ada. Karena dalam mencari Tigers, Sean dan Jonas duduk di pinggir pasar sambil memakan makanan yang diberikan Aspro. Karena tidak bisa membuka botol minumannya, Sean meminta tolong kepada anak gadis yang lewat. Latar berganti. Terlihat banyak perempuan yang berkumpul. Tigers juga ada di situ. Ternyata ia ditangkap. Itu sebabnya Tigers tidak bisa pulang. Sean kemudian menaiki bis untuk pulang kembali ke rumah Tigers. Jonas nangis sejadi-jadinya karena dia haus. Sean kemudian pergi membeli susu formula untuk Jonas. Karena Jonas yang tidak biasa minum susu formula, dia tidak menyukainya. Sean yang lapar kemudian pergi mencari makanan di dalam kulkas. Dia menemukan es batu dan mencampurkannya dengan gula dan memberikan kepada Jonas. Setelah itu, dia keluar rumah melihat-lihat ke pasar ikan. Sepulangnya, dia bisa mendapatkan ikan-ikan kecil dan membakarnya. Sean yang tidak memiliki uang kemudian pergi ke pasar untuk menjual panci yang ada di rumah Tigers. Saat itu, dia bertemu dengan Mayos. Mayos bercerita, ia ingin ke Swedia. Di sana tempatnya aman dan nyaman. Sedikit demi sedikit, Sean menjual beberapa barang yang ada di rumah Tigers. Saat di pasar, Sean bertemu Aspro. Aspro membujuk Sean untuk memberikan Jonas, dan Sean akan mendapatkan uang dan diurus untuk pergi ke Swedia. Tapi Sean tidak mau, jadi dia pergi meninggalkan Aspro. Karena Sean tidak mendapati air di rumah Tigers, dia pun menuju ke tempat pencucian. Dia izin untuk dapat singgah mandi dan mencuci bersama Jonas. Saat di rumah, sambil menjemur pakaian, Sean mendapati kertas basah dari saku celananya. Dia berpikir untuk menjadikannya sebagai resep dokter yang basah. Sean kemudian ke apotek untuk membeli tramadol. Sean kemudian mencari air dan meracik tramadol seperti saat bersama ibunya di Lebanon. Sean pun pergi menjual tramadol ke orang-orang di tempat gelap. Bisnisnya pun besar dan mendapatkan banyak uang. Bisnis tidak selalu berjalan mulus. Orang-orang yang sebelumnya membeli racikan tramadol milik Sean, kini mereka tidak mau membayarnya. Sean ditendang dan disuruh pergi. Apesnya lagi, ketika pulang ke rumah Tigers, Sean mendapati barang-barangnya berada di luar karena Tigers yang tidak membayar sewa. Di pinggir jalan, Sean mulai kebingungan. Sean yang tidak mempunyai uang, tidak memiliki tempat tinggal, mendapat tanggung jawab untuk menjaga Jonas. Sean terlihat ingin meninggalkan Jonas, tapi di sisi lain, Sean tidak tega. Tatapan Sean yang begitu sayap seolah-olah mengatakan, "Kenapa ini harus terjadi kepadaku? Apa yang harus aku lakukan?" Karena Tigers yang tidak kembali dan Sean yang tidak mempunyai apa-apa, dan kemudian memberikan secara terpaksa Jonas kepada Aspro. Aspro pun berjanji akan membawa Sean ke Swedia. Karena Aspro menyuruh Sean untuk melengkapi berkas-berkasnya untuk dibawa ke Swedia, jadi Sean harus pulang ke rumahnya di Lebanon. Setiba di rumahnya, dia dilihat oleh ibunya. Ibunya kemudian membangunkan ayah Sean. Ayah dan ibunya menanyai Sean yang dari kemana, tapi Sean tidak menjawab pertanyaan orang tuanya. Sean hanya ingin surat-suratnya. Sean yang mengetahui Sahar meninggal tidak menerima dan pergi mengambil pisau untuk menemui Asad.
Ayah dan ibu Zain berusaha untuk mengejar Zain. Karena Zain melakukan kesalahan, jadi dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Zain dibawa oleh penjaga untuk menemui ibunya yang sedang menjenguknya. Zain yang masih sakit hati kepada ibunya, seolah-olah dia tidak ingin menemui ibunya. Zain yang tidak bisa memaafkan ibunya membuang pemberian yang dibawa ibunya. Saat itu, Zain dipanggil menggunakan pengeras suara untuk menuju ke kantor. Di balik jujuri sel yang lain, Tiger mendengarkan nama Zain disebut. Tiger berteriak dengan isak tangis karena Zain tidak bersama Yonas. Zain dan Tiger kemudian dipertemukan di suatu ruangan. Zain menjelaskan ciri-ciri Aspro kepada polisi. Latar berganti ketika Aspro ditangkap atas kasus penjualan anak. Kini anak maupun orang tua yang disembunyikan oleh Aspro ditemukan oleh petugas. Terlihat Yonas kecil digendong oleh petugas dan dibawa keluar. Kembali ke sel penjara, Zain yang mendengar ada acara televisi yang membawakan sebuah tema anak-anak boleh bersuara untuk mengomentari apa-apa saja yang sudah dia jalani. Zain kemudian menelpon ke acara tersebut dari penjara Romih untuk anak-anak. Zain menelpon untuk mengungkapkan pesan untuk orang dewasa yang tidak bisa membesarkan anak-anaknya, mengungkapkan betapa kecewanya mereka terhadap orang tuanya, mengatakan perkataan yang kasar setiap harinya, anak yang tidak disekolahkan, anak yang tidak diberi kasih sayang, anak yang tidak diperlakukan dengan baik, bahkan harus bekerja dengan sangat keras untuk menghidupi keluarganya. Zain menceritakan bahwa dia tidak menyukai kehidupannya. Dia hidup tidak selayaknya indahnya anak-anak seusianya. Zain tersiksa bagai di neraka, hidup bagai binatang yang seperti ingin mati tapi enggan. Mengungkapkan tidak ada penghargaan antar dirinya ke manusia lain. Zain tidak dianggap, Zain tidak diperlakukan secara baik. Setelah Zain serang langsung, dia terkenal di banyak orang. Bahkan dia ditemui pengacara perempuan yang akan menemaninya di persidangan nanti. Di pengadilan, As'ad juga dipanggil. Terlihat As'ad ditanya oleh ketua pesidang, mengapa ia menikahi anak yang masih berusia 11 tahun. As'ad mengira hal tersebut tidak apa-apa karena ibu mertuanya juga menikah di umur yang muda. Di pengadilan, ayah Zain menceritakan kisah hidupnya, anak-anaknya yang tidak bisa tidur nyaman karena ruangan sempit, anak-anaknya yang tidak mendapatkan makanan yang lengkap, dan anak-anaknya yang hidup serba terbatas. Jadi dia menikahkan Sahar dengan Ashad dan mengira Sahar akan hidup nyaman bersama Ashad. Di persidangan, ibu Zain juga mengeluarkan semua keunek-unekannya dalam menjalani hidup. Dia sudah berusaha sesuai dengan kemampuan yang ia miliki sebagai seorang ibu. Dia berusaha membesarkan anaknya di era kehidupan ekonomi yang terasa lekit dan sulit. Terlihat di pengadilan, Tiger ditanyai oleh ketua sidang mengapa ia dipenjara. Tiger menjawab karena dia tidak memiliki izin tempat tinggal. Ketua sidang juga menanyakan kepada Tiger, apakah kamu tidak takut memberikan Yonas kepada Zain? Tiger menjawab, awal-awalnya saya khawatir, tapi selang demi hari saya melihat Zain yang menyayangi Yonas seperti adiknya sendiri. Jadi rasa kekhawatiran saya hilang. Selang berjalannya waktu, Yonas kembali bisa bertemu dengan ibunya. Akhir film pun kita diperlihatkan Zain dipotret untuk membuat paspor tanda keberadaan dirinya. Baiklah, itulah review film yang saya buat. Jika ada saran dan pesan, silahkan tulis di kolom komentar. See you next time.